Halo, oke, kita sudah masuk pada bagian satu. Jadi, pada bagian satu ini kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan sebagai untuk mendevelopment sebuah web design. Jadi, yang pertama itu kita akan coba install sebuah text editornya yang sudah tersedia pada folder e-commerce asset. Di sini kita cari folder Sublime Text Editor 3. Ini nanti akan digunakan sebagai text editor kita, layaknya seperti Dreamweaver, Notepad++, Atom atau dan lain-lain. Oke, pertama kita install terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita next saja. Maka di sini kamu akan diberikan pilihan untuk menyimpan filenya di mana. Di sini saya akan simpan pada C, program files x86 lalu Sublime Text. Next. Maka proses install akan jalan, jadi tunggu saja. Oke, baik, proses install sudah berhasil. Sekarang coba kamu buka text editornya pada menu start kamu. Di sini saya menggunakan Windows 10, jadi jika kamu menggunakan Windows 8, Windows 7 atau Windows XP, kamu bisa menemukannya pada desktop maupun menu start kamu. Oke, jika sudah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan default. Namun di sini sebelumnya saya sudah menyetingnya. Maka akan tampilan defaultnya seperti ini. Namun jika untuk mempermudah pada development website, kamu bisa pergi ke menu view, lalu show open files. View, show sidebar. Nah, di sini kamu klik new window. Lalu yang lama di close saja. Oke, pertama kamu buat file baru. Ini kita akan masuk ke dalam bagian dimana kamu akan menyusun sebuah direktori website kamu seperti folder CSS, image, JS atau yang lain-lain seperti plugin dan lain-lain. Yang pertama, create new file, lalu kamu simpan saja, save as. Setelah itu terserah kamu mau naruh di mana. Di sini saya akan pergi pada folder drive, lalu premium tutorial. Nah, di sini saya akan membuat folder baru. Ini yang akan menjadikan hasil. Kita beri nama aja seperti ini. Lalu di sini beri nama dengan index. Oke, makan seperti ini. Sekarang kita akan coba buka foldernya pada premium tutorial, lalu e-commerce theme HTML. Maka tersedia index di sini. Lalu kita akan membuat sebuah folder yang bernama CSS. Lalu akan membuat folder lagi JS untuk JavaScript. Lalu akan membuat folder lagi image untuk sebuah gambar. Nah, di sini sudah tersedia beberapa folder yang akan digunakan untuk mendevelopment sebuah web design. Sekarang kita akan kembali ke folder e-commerce assets. Kita akan mengcopy semua folder yang akan digunakan pada theme HTML kita ini. Oke, pertama itu kita pergi ke our carousel. Lalu di sini kita copy saja file yang beretensi cascading style sheet, JavaScript atau CSS ini. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Lalu untuk ekstensi file CSS kita pindahkan
pada folder CSS. Ekstensi JS kita pindahkan pada folder JS. Lalu kita kembali lagi, kita rapikan semuanya. Ini pada logo IOLearn, kita copy saja. Kita letakkan pada folder image. Lalu kita kembali lagi. Kita masuk ke folder jQuery. Di sini ada dua file JS. Ini jQuery versi 1.11, ini adalah jQuery masternya atau yang disebut framework JavaScript. Lalu pada WoJS ini akan kita gunakan sebagai animasi JS nantinya. Kita select all, lalu kita copy saja. Kita pindahkan juga sama seperti hal yang tadi sudah kita lakukan. Kita pindahkan pada folder JS karena ekstensi filenya JS. Lalu kita masuk ke gambar produk. Ini gambar-gambar tumbal yang akan kita gunakan sebagai desain web nantinya. Nanti kan kita akan mendesain sebuah toko online, jadi kita membutuhkan beberapa gambar ini sebagai produk yang di display. Oke, baiknya sekarang kita copy aja. Kita copy pada folder image yang terletak pada e-commerce theme HTML. Setelah itu kita coba gambar banner. Ini bannernya akan digunakan sebagai slider ya. Nanti di halaman homepage itu kita akan membuat sebuah slider atau slideshow yang akan ditempatin oleh beberapa banner ini. Nanti bannernya sudah bisa kamu buat sendiri menggunakan Photoshop. Di sini saya sudah menyediakan 3 tumbal banner dengan ukuran 900 dikali 400 pixel. Ini kita copy saja. Kita letakkan pada folder image juga. Lalu kita menuju font awesome. Font awesome ini digunakan untuk menambah icon. Nanti jadi agak tidak terlihat monoton. Jadi beberapa menu kita akan tambahkan sebuah icon. Icon yang kita tambahkan ini menggunakan font awesome, atau yang bisa disebut dengan glyphs icon. Namun ini berbeda jenis karena glyphs icon dengan font awesome itu tidak sama. Ini kita copy saja foldernya, CSS dan fonts. Lalu di sini kita tiban saja. Pas. Oke, berhasil. Sekarang kita masuk ke folder e-commerce asset, lalu mengcopy sebuah font Lato. Nanti kita akan menggunakan font eksternal ya. Jadi kita tidak menggunakan font bawaan dari sistem operasi itu, entah itu Arial, OpenSAS atau apapun. Di sini kita akan coba menggunakan font Lato yang akan kita include dari kode CSS-nya nanti akan dipelajari. Di sini sudah tersedia 3. Sudah saya pilih-pilih. Di sini ada 3 yang menurut saya cocok. Jadi pada folder tidak digunakan ini tersedia banyak sekali, kamu bisa menggunakannya. Namun pada tutorial ini saya hanya menggunakan 3 font ini. Di copy saja. Lalu kita pas pada folder fonts. Setelah itu yang terakhir, kita akan membuat sebuah div atau produk yang akan kita beri sebuah animasi. Entah itu fade in up, entah itu slide out, entah itu bounce. Nanti kita akan menggunakan framework animate CSS. Ini kita copy saja. Lalu kita masukkan folder CSS. Oke, semuanya sudah beres. Sekarang kita coba load ulang folder yang sudah kita rapikan ini pada text editor kita. Kita pergi ke Sublime. Lalu di sini kita file, open folder. Setelah itu kamu pilih foldernya di mana.
kamu menyimpannya. Di sini saya pada folder premium tutorial, lalu di sini ada folder e-commerce CMS.html. Select folder yang lama lalu kita close saja. Maka lihat di sini sudah tersusun rapi untuk mendevelop sebuah web design ya. Nanti kamu tinggal pilih-pilih saja. Oke, nanti pada bagian 2 kita akan mencoba membuat sebuah dokumen baru di mana kita akan mengload semua file eksternal yang sudah kita rapikan tadi. Oke, selamat mencoba.